Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Ibu dapat mendampingi kalian untuk bersama-sama belajar tentang perubahan materi. Pengetahuan tentang perubahan materi ini sangat penting dalam kehidupan kita. Terdapat perubahan materi yang produknya menguntungkan dalam kehidupan, sehingga kita dapat memanfaatkannya. Namun di sisi lain, ada juga materi yang berubah dengan produk yang merugikan, sehingga kalian dapat melakukan berbagai cara untuk mencegah terjadinya perubahan materi itu. Baiklah anak-anak, untuk memahami konsep perubahan materi, marilah kita ikuti bersama tayangan berikut ini. Perubahan materi. Tujuan pembelajaran kita adalah menganalisis perubahan materi dengan berbagai cara. Nah, sebelum kita mempelajari tentang perubahan materi, tentu kalian masih ingat bahwa materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Materi itu memiliki beberapa sifat. Perhatikan beberapa gambar berikut ini. Ada mainan ayunan anak-anak, jembatan, rak bunga, dan kerangka mobil. Dengan melihat beberapa gambar tadi, tentu ada berbagai pertanyaan yang mungkin muncul di benak kalian. Mungkin saja kalian bertanya, apa kesamaan dari keempat benda tadi? Nah, ternyata keempat benda tadi memiliki bahan penyusun yang sama, yaitu besi. Besi memiliki simbol Fe. Besi merupakan salah satu jenis materi. Nah, ketika kalian melihat besi, tentu saja kalian bisa mengetahui bahwa terdapat beberapa sifat besi. Yang pertama, besi bersifat kuat, mudah dibentuk, mudah berkarat, memiliki titik didih tinggi, mengkilap, dan memiliki titik leleh tinggi. Nah, dari beberapa sifat besi yang ditampilkan tadi, kita dapat menggolongkannya. Ternyata ada sifat besi yang dapat kita indra secara langsung. Apa saja itu? Yaitu besi bersifat kuat, mudah dibentuk, memiliki titik leleh tinggi yaitu 1811 Kelvin, memiliki titik didih tinggi pula yaitu 3134 Kelvin, dan mengkilap. Nah, sifat-sifat besi yang dapat diindra ini disebut sebagai sifat fisika. Selain sifat ini, ternyata terdapat pula sifat besi yang kita amati, yaitu sifat yang dapat mengalami perubahan atau sifat yang dapat kita amati setelah materi itu mengalami perubahan. Apa itu? Ternyata besi mudah berkarat.
Sifat dari materi yang dapat diamati setelah materi itu mengalami perubahan disebut sifat fisika. Nah, anak-anak, ternyata sifat fisika itu masih ada banyak yang lain, yaitu contohnya bau, rasa, warna, dan massa jenis. Sedangkan sifat kimia yang lain, contohnya mudah membusuk, mudah terbakar, dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang perubahan materi. Perhatikan beberapa video berikut ini. Nah, anak-anak, kalian tadi telah menyaksikan percobaan pelarutan gula dan percobaan pembuatan karamel gula. Dari percobaan tadi, kalian tentu bisa melihat bahwa pada percobaan pelarutan gula, produk yang dihasilkan menunjukkan bahwa air gula tetap berwarna bening. Kemudian ketika dicoba rasanya tetap manis. Sedangkan pada percobaan pembuatan karamel gula, warna karamel lebih coklat daripada gula aslinya. Sedangkan
rasanya juga tetap manis. Pada percobaan yang pertama, yaitu percobaan pelarutan gula, warna yang tetap bening dengan rasa manis itu menunjukkan bahwa pada percobaan ini tidak terbentuk zat baru. Nah, ketika materi itu berubah tetapi tidak terbentuk zat baru, maka ini disebut sebagai perubahan fisika. Sedangkan untuk percobaan yang kedua, kalian dapat melihat bahwa warna karamel lebih coklat daripada gula aslinya. Ini menunjukkan bahwa gula mengalami proses pembakaran yang sebagian kecil dari komposisi gula, yaitu senyawa karbonnya, terbakar sehingga dia mengalami pencoklatan. Dan ini menunjukkan bahwa terbentuk zat baru. Nah, ketika perubahan materi menghasilkan zat baru yang ditunjukkan dengan adanya perubahan warna, maka perubahan ini disebut sebagai perubahan kimia. Nah, anak-anak, terdapat beberapa ciri perubahan kimia yang lain yang tidak ditampilkan dalam percobaan kali ini. Yang pertama, terjadinya perubahan suhu, terjadinya perubahan warna, terbentuk gas, dan terbentuk endapan. Baiklah anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa tugas di Edmodo kalian diselesaikan, deadline-nya nanti malam jam 21 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.